Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisa perancangan sistem informasi Lilac Studio Musik. Berikut nama-nama kelompok 3. Yang pertama, Dewi Fitri Lestari. Yang kedua, Vina Inggriani. Yang ketiga, Sylvia Oktaviana. Yang keempat, Angguning Tias. Yang kelima, Sri Astuti. Pertama, saya, Sylvia Oktaviana, akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Lilac Studio adalah studio yang cukup berkembang di Bogor, berdiri sejak tahun 2000. Studio musik ini beralamatkan di Jalan Wiraloka, nomor 115, Cilengsi, Bogor, dengan kode pos 16820 Jawa Barat, Indonesia. Lilac Studio adalah studio yang cukup berkembang di Bogor, dan awalnya studio ini hanya memiliki satu ruang studio musik. Seiring berjalannya waktu, bisnis studio ini mempunyai 4 ruang studio musik yang kualitasnya baik. Berikutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dengan fungsi yang berbeda-beda, serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Berikut merupakan struktur organisasi pada Lilac Studio Musik. Yang pertama adalah pemilik. Pemilik memiliki fungsi yang pertama, memberikan lapangan kerja untuk para pengembang yang berbakat di dunia musik. Kedua, mengusahakan sumber dana dan sumber belajar dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang ketiga, berkonsultasi dengan musisi yang sudah lumayan besar namanya untuk peningkatan pengetahuan musik. Yang keempat, memberikan masukan atau nasihat kepada pengelola terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas bermusik. Selanjutnya ada kepala studio. Fungsinya yang pertama, menyusun rencana strategis dan menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen yang berbeda. Yang kedua, mengkoordinasi dan melakukan pembinaan kepada semua tata usaha studio musik. Yang ketiga, memberikan pengarahan bagaimana caranya untuk mengembangkan sebuah usaha ini. Yang keempat, melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemilik studio. Berikutnya, tata usaha. Fungsinya yang pertama, melatih, menumbuhkan kecintaan terhadap musik. Yang kedua, melatih rasa estetika musik. Yang ketiga, mengoptimalkan kemampuan untuk membuat karya seni musik. Yang keempat, melatih pernapasan suara jika vokalis memiliki suara yang masih kurang bagus. Selanjutnya, ada penjaga studio. Fungsinya yang pertama, membantu untuk menjaga studio dan melayani orang ketika ingin melakukan latihan. Yang kedua, menyusun dan merapikan studio ketika ingin sudah dan sebelum latihan. Yang ketiga, men-steam alat gitar yang false dan cek sound. Berikutnya ada kasir. Fungsinya yang pertama, melayani untuk pembayaran, sisa pembayaran latihan studio, dan lainnya. Yang kedua, membuat jadwal saat ada pelanggan latihan. Yang ketiga, memberikan penjelasan harga yang telah ditetapkan di studio. Berikutnya ada petugas recording. Yang pertama, untuk petugas recording membantu untuk pembuatan lagu yang akan dibuatkan album.
Yang kedua, mengoptimalkan semua keperluan yang akan diperlukan untuk sebuah alat recording. Dan terakhir, ada pelatih. Fungsinya yang pertama, melatih menumbuhkan kecintaan terhadap musik. Berikutnya ada tata usaha. Dalam tata usaha terdapat penjaga studio, kasir, petugas recording, dan pelatih. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis sistem berjalan. Adapun proses bisnis sistem berjalan pada Lilac Studio dimulai dari pelanggan datang ke studio, setelah itu melakukan pendaftaran ke kasir. Kemudian, kasir memberikan list harga dan memberikan jadwal yang kosong. Kemudian, penginputan data oleh kasir sebagai penyewa berikutnya. Selanjutnya, penyewa dapat melihat di papan informasi untuk bagian jadwal latihannya, lalu membayar uang muka untuk penyewaan studio tersebut. Dan kasir memberikan kwitansi untuk bukti bahwa sudah membayar booking. Pelanggan membawa bukti saat jam latihan akan dimulai. Berikut adalah gambaran activity diagram pada Lilac Studio Musik yang masih belum terkomputerisasi. Pada simbol pertama atau lingkaran pertama pada activity diagram ini dinamakan dengan initial node, artinya bagaimana objek dibentuk atau diawali. Lalu panahnya disebut dengan line connector, artinya digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Dan persegi panjang berikutnya disebut dengan activity, yaitu memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Berikutnya, gambar belah ketupat atau bisa disebut juga dengan decision, artinya digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Dan terakhir, ada lingkaran di dalam lingkaran disebut dengan activity final loop, artinya bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Penjelasan activity diagramnya yang masih belum terkomputerisasi sama dengan proses bisnis sistem berjalan yang sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya ada dokumen masukan, nama dokumen papan informasi, fungsinya sebagai cek jadwal, sumbernya dari kasir, tujuannya untuk penyewaan studio, medianya kertas, frekuensinya setiap setelah bayar DP, bentuknya lampiran A-1. Selanjutnya ada dokumen keluaran, yang terlampir nama dokumen kwitansi, fungsi sebagai bukti transaksi, sumber penyewa, tujuan kasir, media kertas, frekuensi setiap ingin latihan, bentuk lampiran B-1. Selanjutnya ada permasalahan pokok, sistem pencatatan penerimaan penyewa masih berupa manual, sehingga tidak ada data transaksi cadangan yang disimpan dalam bentuk sistem. 2. Pencatatan dokumen transaksi dilakukan secara manual, sehingga dokumen saja hilang ataupun rusak. Yang ketiga, ada penomoran dokumen transaksi masih manual, sehingga pelacakan dokumen terkadang rancu. Yang keempat, melakukan penyewaan studio musik dengan datang langsung ke studio. Selanjutnya ada pemecahan masalah. 1. Merancang sistem database yang dapat mengelola data transaksi Lilac Studio. Yang kedua, ada membuat suatu sistem pencatatan transaksi yang nantinya akan menekan resiko kehilangan atau rusaknya dokumen. Yang ketiga, membuat suatu otomatisasi prosedur secara terkomputerisasi yang dapat menangani penomoran dokumen transaksi. Yang keempat, mempermudah pelanggan untuk menyewa studio musik dengan berbasis web secara online tanpa datang ke studio musik. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Analisa kebutuhan dalam pembuatan perancangan program penyewaan studio musik berbasis web. Yang satu, kebutuhan pengguna berdasarkan kebutuhan admin dan kebutuhan user. Yang kedua, ada kebutuhan sistem, kebutuhan user, dan kebutuhan admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini ada admin, dan admin ini sebagai aktor.
Lalu si admin ini bisa melakukan login, mengelola jam booking, mengelola member, mengelola rekening, mengkonfirmasi pembayaran, mengelola laporan pemesanan, dan kembali logout. Dari sini si member bisa melakukan login tanpa melalui sistem adminnya sendiri. Jadi di sini intinya yang bisa melakukan login itu member, mengelola laporan pemesanan, mengkonfirmasi pembayaran, dan mengelola rekening, mengelola jam booking. Selanjutnya, saya Sylvia Oktaviana akan menjelaskan activity diagram yang sudah terkomputerisasi. Pertama, activity diagram memesan studio. Di sini terdapat user dan sistem. Jika user sudah login, maka user memilih menu studio. Kemudian, sistem menampilkan menu studio. Selanjutnya, user pilih pesan pada menu studio. Selanjutnya, sistem menampilkan form input data pemesan studio. Jika sudah tampil form input datanya, maka user menginput data. Berikutnya, sistem validitas. Jika input data sudah valid, maka input data sudah selesai. Namun, jika input data tidak disetujui, maka kembali menampilkan form input data pemesan studio. Kemudian, user input data ulang dan validitas ulang. Selanjutnya, yang kedua, activity diagram mengolah member. Di sini terdapat admin dan sistem. Admin login, kemudian jika sudah login, admin memilih studio. Kemudian, sistem menampilkan halaman studio. Selanjutnya, admin memilih studio yang akan diedit, lalu sistem menampilkan form edit. Jika sudah tampil form edit, maka admin mengedit data studio. Selanjutnya, sistem validitas. Jika edit studio sudah valid, maka mengedit data studio sudah selesai. Jika belum valid, maka kembali sistem menampilkan form edit. Lalu, admin mengedit ulang data studio. Selanjutnya, validitas ulang sampai selesai. Silakan, nama saya Sri Astuti, NIM saya 111900082. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau yang sering disebut dengan ERD. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Seperti pada tampilan ERD Lilac Studio berikut, di mana yang disimbolkan dengan persegi panjang seperti user, studio, jadwal, dan booking merupakan sebuah entity. Kemudian disimbolkan dengan belah ketupat terdapat menyewa, melakukan, dan terbentuk merupakan sebuah relationship. Kemudian yang disimbolkan dengan bentuk oval adalah atribut, di mana antara atribut dan entity tersebut memiliki hubungan antar relasi. Kemudian local record structure atau yang sering disebut dengan LRS. LRS adalah cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan ERD ke LRS melalui proses kardinalitas. Seperti pada tampilan berikut merupakan bentuk LRS dari Lilac Studio yang terdapat sebuah kardinalitas yang terbentuk. Kemudian selanjutnya adalah spesifikasi file. Spesifikasi file ini merupakan pendetailan dari tabel-tabel yang nantinya akan kita bentuk mengenai tipe datanya, size-nya, dan keterangan primary key-nya maupun foreign key-nya. Di sini ada 4 tabel yang akan kita bentuk, yaitu tabel user, tabel studio,
tabel booking, dan tabel jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lestari dengan NIM 111903337. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, yaitu terdapat 4 tabel, yaitu user, studio, booking, dan juga jadwal. Lalu di sini tabel studio mempunyai agresi dengan tabel user karena tabel studio ini dapat berdiri sendiri. Kemudian di sini banyaknya user dapat melakukan penyewaan terhadap satu studio. Lalu di sini satu studio dapat melakukan banyaknya booking. Dan di sini satu booking terdapat satu jadwal. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Selanjutnya terdapat sequence diagram admin. Di sini admin sebagai aktor, selanjutnya admin memilih, lalu di kelas studio yaitu membuka koneksi lalu menampilkan halaman kelas studio. Lalu selanjutnya admin memilih studio yang mau diedit. Selanjutnya mendapatkan get ID, lalu membuka koneksi, lalu menampilkan form edit. Selanjutnya admin di sini melakukan edit data, terus koneksi database melakukan cek validitas. Selanjutnya database melakukan penyimpanan data. Selanjutnya di sini admin melakukan hapus data studio, lalu get ID dan di sini dari koneksi database ke database dilakukan proses delete. Lalu kembali lagi dengan data berhasil dihapus. Selanjutnya sequence diagram user. Di sini user berperan sebagai aktor. Lalu di sini user login, lalu user memilih studio yang ingin disewa, lalu menginput form data. Selanjutnya kembali lagi ke koneksi database dengan menampilkan jadwal studio, lalu mendapat jadwal studio. Lalu di sini kelas studio user menyewa studio, lalu get ID, lalu melakukan pembayaran uang muka, lalu menerima kwitansi pembayaran. Di sini menunggu jam booking sesuai dengan jadwal studio. Selanjutnya dengan cek validitas dan simpan data. Lalu database akan otomatis selalu kembali ke menu. Kemudian selanjutnya adalah user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani antara sistem dengan pengguna atau user. Dan berikut merupakan tampilan dari user interface yang dimiliki oleh Lilac Studio Music. Deployment diagram. Saya akan menjelaskan deployment diagram, yaitu dalam node device terdapat komponen laptop dan mouse. Node device berrelasi dengan personal yang berisi komponen customer. Komponen customer bergantung pada laptop dan mouse, dilanjutkan dengan node personal link yang berrelasi dengan node application shelf yang berisi komponen penyewaan, lalu node application shelf berrelasi dengan node exam yang berisi komponen Apache dan MySQL. Komponen penyewaan bergantung pada Apache dan MySQL. Node exam node exam berrelasi dengan terminal code yang berisi visual code dan command prompt. Komponen visual code dan command prompt bergantung pada Apache dan MySQL. Node exam berrelasi dengan node database yang berisi PHP MyAdmin. Selanjutnya kode generation. Di sini terdapat codingan tentang booking.php, jadwal.php, studio.php, dan user.php. Di sini harus di-download dulu kode generationnya, filenya. Nanti akan dilampirkan di deskripsi. Selanjutnya kode generation. Di sini terdapat
codingan tentang booking.php, jadwal.php, studio.php, dan user.php. Di sini harus di-download dulu kode generationnya, filenya. Nanti akan dilampirkan di deskripsi. Spesifikasi hardware dan software. Perangkat keras hardware adalah suatu komponen dalam sebuah komputer yang bersifat bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung, yang saling bekerja sama antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam sistem komputer untuk mencapai suatu tujuan. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu perangkat masukan input device, adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Contoh input device yaitu keyboard, mouse, mikrofon, scanner, dan webcam. Yang kedua, perangkat pemrosesan. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengelola atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Contoh proses device antara lain yaitu CPU, Central Processing Unit, VGA, Video Graphic Adapter, RAM, Random Access Memory, dan Power Supply. Yang ketiga, perangkat keluaran output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang